Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Sang Maha Pemberi Kesehatan. Tema Ingat Mati adalah Obat yang akan disampaikan oleh Ustadz Novan Yudhistira. Kepada Ustadz Novan Yudhistira kami persilahkan. Insyaallah, terima kasih MC. Sebelumnya yang pertama saya mau share screen ya. Kemudian nanti dalam proses penyampaian materi minta tolong ke MC untuk memfasilitasi teman-teman yang mau ada feedback gitu ya. Nanti karena saya beri kesempatan untuk dialog selama materi berlangsung. Bisa mulai share screen ya saya. Oke. Sebelumnya suara saya udah terdengar ya? Sudah. Jelas ya, insyaallah ya. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Teman-teman semua, adik-adik Bastiling, alhamdulillah. Yang pertama pasti kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini, sore hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim di media kajian ya sore pada hari ini, hari Ahad ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang tentunya syukur yang paling besar yang harus kita syukuri adalah syukur nikmat iman kita. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Di mana mudah-mudahan kita semuanya sampai pada akhir kehidupan kita tetap istiqomah di atas agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua ini kelak akan mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang kedua terbesar tentunya yaitu kita nikmat berislam. Kemudian nikmat kita ukhuwah, kita bersaudara di atas ikatan akidah. Bahwasanya dimanapun kita berada, ketika kita memeluk Islam, maka semua saudara seiman kita adalah menjadi saudara kita. Ya. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang istimewa yang harus sama-sama kita syukuri dan kita jaga bersama. Alhamdulillah, kita juga harus bersyukur pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Kita bisa menghirup udara yang segar, yang dengan lapang kita menghirup udara,
tidak kesulitan. Kita juga menghirupnya dengan gratis, teman-teman sekalian. Di saat yang sama mungkin di belahan bumi yang lain atau di tempat yang lain kita menyaksikan banyak sekali saudara kita yang hari ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan sakit. Ya alhamdulillah, nikmat sehat ini ada nikmat yang harus kita syukuri, dan mari kita gunakan sebaik-baiknya anugerah Allah ini dengan syukur yang sebaik-baiknya, tidak hanya dengan lisan kita, tidak hanya dengan hati kita, tetapi kita wujudkan rasa syukur kita dengan perbuatan kita, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang berikutnya harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan. Ya, di mana teman-teman hari ini sempat untuk hadir, ya, sempat untuk menyimak materi pada sore hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak. Dan mudah-mudahan ilmu sekecil apapun yang akan kami sampaikan pada sore hari ini juga akan menjadi amal jariah. Yang mudah-mudahan ketika ada satu orang atau beberapa orang yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan inspirasi dari kajian kita sore hari ini dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan nanti saya juga mendapatkan pahala kebaikannya. Nah, ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, terima kasih banyak sudah percaya pada saya, sudah memberikan saya kesempatan untuk berdakwah pada sore hari ini, dan terima kasih banyak atas waktu dan semua perhatiannya. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh panitia ya untuk memberikan sebuah materi, di mana materi ini judulnya adalah ingat mati itu adalah obat. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok ingat mati itu jadi obat? Gitu ya. Kalau butuh obat, berarti sebelumnya sakit gitu ya. Lantas ingat mati ini apa yang mau diobati? Nah, teman-teman sekalian, namanya ingat mati ini sebenarnya akan menjadi obat. Bukan saja obat bagi fisik kita, jasadiah kita, tetapi yang paling utama itu adalah menjadi obat bagi hati kita. Nah, para ulama menjelaskan, yang saya ingat, bahwasanya keadaan hati kita atau kolbu kita ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, 3 kategori. Yang pertama adalah hati yang sehat. Ya, hati yang sehat ini ciri-cirinya adalah hati yang ya senang berbuat ketaatan, senang beribadah kepada Allah. Dan hati yang sangat tidak suka atau benci untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Ya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia buru-buru atau bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hati yang berikutnya adalah hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit ini, Mas kalian, dijelaskan bahwa hati yang sakit ini adalah hati yang salah satu cirinya adalah ketika dia berbuat dosa, dia masih merasakan tersiksa hatinya, masih merasa bersalah, dan masih sadar bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebuah kesalahan. Namun demikian, hati yang sakit ini
Kalau tidak diobati, maka lama-kelamaan seperti fisik kita kalau tidak diobati, dia penyakitnya kian hari kian parah, sampai akhirnya dia mati. Dan hati yang mati ini, hati yang seperti apa ya sekalian? Adalah hati yang bukan lagi merasa bersalah ketika berdosa, tetapi dia justru bangga dan senang melakukan kemaksiatan dan dosa. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan dia menikmati kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu berubah menjadi kenikmatan buat dia. Padahal kemaksiatan yang dilakukan adalah sebuah dosa, dan kelak dia akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, bagaimana ingat mati ini menjadi obat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kata za'iqah, ya, di dalam kamus saya membaca itu diartikan dua. Ya, kalau dalam konteks kalimat ini, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, maka makna yang kedua itu adalah setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, dan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pasti mati dan akan merasakan mati. Ya. Nah, ini kelas sekalian menjadi renungan bagi kita bahwasanya kita semua ini makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan melalui sebuah fase di dalam kehidupan kita, ya, yaitu yang namanya kematian. Kita dilahirkan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita dilahirkan itu apa teman-teman sekalian ya? Ini ya, born atau birth, ya. Happy birthday itu berarti selamat hari lahir gitu ya. Nah, kalau kita mati itu bahasa Inggrisnya kan death, ya, atau mati gitu ya. Antara born ini kan awalannya huruf B gitu ya, dan death ini kan awalnya huruf D. Antara B dan D itu di tengah-tengahnya ada huruf C. Nah, huruf C itu apa teman-teman sekalian? Huruf C itu bagi saya itu adalah choice atau pilihan, dan chance atau kesempatan. Jadi antara hidup, jarak antara ketika kita dilahirkan di dunia ini dan ketika kelak kita akan meninggal, itu rentang ada jarak itu adalah sebuah kesempatan. Dan di dalam kesempatan itu kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan choice, ya, diberikan pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya adalah kalau mau disederhanakan ada dua. Pilihannya yang pertama, kita mau taat kepada Allah, mensucikan diri kita, ya, atau justru sebalik, kita enggan taat kepada Allah, ya, dan berbuat buruk, ya, berbuat dosa dan maksiat. Jadi pilihan. Salah satu keistimewaan manusia di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain itu, bedanya itu adalah kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Gitu kan? Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih.
Kalau kita memilih jalan yang baik, kita memilih jalan yang benar, maka kita akan dimasukkan oleh surga, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih jalan yang sebaliknya, maka kita akan mendapatkan konsekuensi, yaitu neraka yang kekal abadi. Maka hati-hati dengan dua hal. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah pilihan. Ya. Jangan pernah kita merasa jadi korban di dalam kehidupan kita ini. Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita lahir, dengan siapa kita dilahirkan bersama keluarga dan seterusnya. Karena itu menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah adalah di dalam kondisi apapun, pilihan-pilihan apa yang kita ambil. Sama juga dengan peristiwa kematian ini, Tuhan sekalian, teman-teman sekalian. Kematian ini adalah sebuah peristiwa yang banyak orang takut, ya, takut dengan peristiwa kematian ini. Tetapi ironisnya, ikhwas sekalian, banyak juga orang yang sebenarnya dia takut, tetapi ironisnya dia tidak pernah merenungkan atau tidak pernah memikirkan konsekuensi atau kejadian setelah dia meninggal dunia, setelah habis masa waktunya di dunia. Nah, ikhwas sekalian, di awal ini saya ingin diskusi. Ya, ingin diskusi, monggo nanti kalau pengen menjawab, silakan angkat tangan dan nanti biar MC-nya atau moderatornya akan milih, gitu ya. Ini ada 6 pertanyaan yang akan saya tanyakan dan monggo kita ngobrol gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman ini jawabannya apa? Gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman ya, apakah sesuatu yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Kira-kira menurut teman-teman sesuatu yang paling dekat dengan kita di dunia ini itu apa? Monggo, mungkin ada yang mau jawab atau ada yang mau mencoba memberikan pendapat? Silakan. Ada? Itu di chat ada yang menjawab, Ustadz. Oh ya, oke. Mbak Hanifah. Oke, benar banget ya. Jawabannya adalah kematian ya. Yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Ketika diajukan pertanyaan ini biasanya orang yang awam begitu ya akan menjawab siapa yang paling dekat. Yang paling dekat mungkin saudara kita, ya kan, sahabat kita, kerabat kita, teman kita gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Kenapa paling dekat? Ya, pertanyaannya kenapa paling dekat? Karena kita tidak tahu, gimana? Karena apa? Tidak tahu. karena kita tidak tahu Ustadz kapan kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Yes. Kenapa paling dekat? Karena kita nggak tahu nih. Kira-kira kapan kita akan mendapatkan giliran merasakan yang namanya kematian. Ada sebuah film yang menarik. Saya lupa judulnya ya. Saya ini kan mungkin teman-teman juga sama ya, punya hobi yang sama. Sufi ya. Saya ini seorang sufi ya. Suka film maksudnya ya. Jadi sering lihat film gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi bosen, butuh refreshing, ya nggak apa-apa kita lihat film. Yang penting filmnya itu ada hikmah yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Suatu ketika saya pernah lihat film gitu ya. Dalam film itu film yang bercerita tentang
zaman di mana setiap orang itu akan tahu kapan nyawanya itu akan berakhir. Gitu. Saya lupa, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat mungkin ya. Jadi di tangannya mereka itu ada semacam ini, jam begitu ya. Nah, tapi jam itu berhitung mundur. Jam itu berhitung mundur di mana itu adalah sisa waktu hidup dia di dunia. Kalau sudah nol, ya berarti dia meninggal. Dan menariknya, dia nggak tahu bagaimana caranya dia meninggal. Entah karena sakit, entah karena dibunuh, entah karena kecelakaan, entah karena apapun dia nggak tahu. Jadi semakin dekat kematian dia nggak tahu bagaimana cara dia. Tapi yang penting, yang jelas dia tahu ya sisa waktu hidup dia di dunia ini tinggal berapa lama. Nah, rupanya di film itu mengajarkan ya bahwa kira-kira kalau kita mengalami hal yang sama, gitu ya. Kira-kira kalau hidup kita ini kita tahu ya, misalnya nih Ukti Yunita ya, jatah hidupnya sampai besok hari misalnya. Ya, kira-kira apa yang mau dilakukan di sisa waktu itu? Ya. Atau jangankan 1 hari gitu, 1 jam misalnya. Ya. Ayo kira-kira Ukti Yunita mau melakukan apa kalau misalnya sisa waktu di dunia ini tinggal 1 jam aja? Saya akan beribadah lebih baik lagi dan ya gitu Ustaz. Iya, pasti jawabannya gitu kan? Ya, pasti jawabannya orang, apalagi dia orang mukmin, orang yang beriman. Ketika ditanya kalau jatah hidup tinggal 1 jam lagi, apa yang mau dilakukan? Ya, saya akan tobat, saya akan ibadah, saya akan banyak-banyak beristighfar. Ya, kalau hidup kamu tinggal 1 hari, apa yang kamu lakukan? Saya akan berbakti pada orang tua saya. Kalau tinggal 1 bulan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berbuat baik di setiap hari saya selama 1 bulan ini. Dari ketika saya membuka mata sampai saya menutup mata lagi. Saya tidak akan melewatkan sedikit pun waktu saya untuk berzikir kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita tahu. Menariknya teman-teman sekalian, kematian ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai misteri dalam kehidupan kita. Sebuah misteri yang pasti titik ini akan kita lalui bersama semuanya. Ya. Jadi kita merasa bahwa hidup kita ini selamanya enggak. Ya, padahal hidup kita di dunia ini semakin hari, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari demi hari, ya, bulan demi bulan dan tahun demi tahun yang kita lalui ini sebenarnya justru mendekatkan kita kepada ajal kita. Oke, baik. Ini ada yang chat ya. Ini ada yang jawab kalau saya diberi waktu sebentar saya akan memperbaiki diri saya. Amin insya Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut teman-teman, apakah sesuatu yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Kalau mau jawab boleh di unmute atau di chat, silakan. Menurut teman-teman yang paling jauh itu apa dengan kita di dunia ini? Ayo, kira-kira sesuatu yang paling jauh dengan kita di dunia ini. Ada yang mau jawab? Oke, saya kasih waktu sedikit lagi. Mungkin ada yang mau jawab atau mencoba untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira menurut teman-teman apa sesuatu yang paling jauh dengan kita di dunia ini?
Yunita mungkin mau jawab? Daripada nggak ada yang jawab ya, ngajak MC-nya aja suruh jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Oke, baik ya. Mungkin bingung juga mau jawab apa ya. Mungkin kalau dilayangkan pertanyaan ini banyak orang yang akan jawab. Kalau yang paling jauh ya mungkin ini matahari, gitu ya. Matahari itu jaraknya sekian juta kilometer, gitu ya. Ah, ini yang jawab Nur Laili Suliansyah, ya. Masa lalu, ya. Nah, ini kayaknya sudah pada tahu materi saya kayaknya ya. Jadi benar banget ya. Jadi yang paling jauh dengan kita itu di dunia ini adalah masa lalu. Ya, kalau misalnya kita lihat film Doraemon gitu ya, mungkin kalau teman-teman sudah lahir ya, ada film Doraemon. Doraemon tuh film tahun 90-an ya. Mungkin ada yang belum lahir kali ya. Nah, Doraemon itu punya satu mesin di dalam filmnya itu ya, mesin waktu gitu ya. Time machine gitu ya. Yang bisa membawa kita ke masa lalu atau bisa juga membawa kita ke masa depan. Itu alat yang sangat menarik. Bahkan kalau teman-teman lihat film gitu ya, film lagi ini ya, filmnya Nobita sama Doraemon ya, Stand By Me itu ya judulnya ya. Nah itu kan juga dipakailah mesin waktu itu untuk kembali ke masa lalu untuk mencoba mengubah yang ada di masa lalu agar masa depannya juga berubah. Mencoba untuk mengintervensi masa depan dengan mengubah sesuatu di masa lalu. Nah, itu kan film ya. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya mesin waktu itu benar-benar ada. Mungkin bisa jadi kehidupan kita ini jadi kacau. Karena kalau di masa depan ada sesuatu yang tidak mau dilakukan, ya balik ke masa lalu dirubah. Kalau enggak, dirubah lagi. Nah, itu bisa kacau gitu sistem kehidupan kita ini. Sistem kehidupan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu dan tidak bisa mengubahnya. Gitu ya. Jadi apa yang sudah kita lewati di masa lalu itu akan menjadi sebuah sejarah dan peristiwa yang tidak bisa kita ubah. Dan hari ini sampai hari ini kayaknya belum ada tuh yang namanya mesin waktu. Ya, meskipun imajinasi manusia tentang itu coba dibangun untuk bisa menciptakan yang namanya mesin waktu. Tetapi sampai hari ini, kelas sekalian, belum ada mesin ya yang bisa membawa kita ke masa lalu dan memberikan kita keistimewaan untuk bisa mengintervensi apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Oke ya, jadi kejadian di masa lalu itu tidak bisa kita rubah, teman-teman sekalian. Tetapi menariknya, kalau dalam ilmu pikiran ya, yang saya pelajari, saya belajar tentang ilmu ya, berbagai macam ilmu pikiran ya, salah satunya neurolinguistic programming. Di dalam ilmu itu saya belajar bahwa ternyata mungkin kejadian yang sudah kita lalui ini peristiwanya nggak bisa kita ubah, tetapi ingatan kita terhadap peristiwa itu bisa kita modifikasi. Nah, itu menariknya ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mengalami trauma di masa lalu, mengalami hal-hal yang tidak enak di masa lalu yang sampai hari ini tuh kalau diingat itu masih menimbulkan yang namanya abreaction atau reaksi yang berlebihan gitu ya. Ada yang fobia, ada yang takut, ada yang cemas, ada khawatir. Padahal kejadiannya udah terjadi dan tidak bisa kita rubah. Nah, tapi ada orang yang bisa move on, ada yang enggak gitu. Ada orang yang bisa eh, apa istilahnya keluar dari suasana batin yang sedih, cemas, takut akibat kejadian di masa lalu. Ada yang sampai hari ini belum bisa. Ya, bahasanya gini, tubuh kita, fisik kita hari ini ada di sini, tapi pikiran kita terpenjara di masa lalu. Ya. Padahal masa lalu itu adalah semakin jauh dari kita, semakin jauh, semakin jauh. Ya. Dan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berbicara tentang masa lalu,
masa lalu ini gimana? Wah, sekalian masa lalu ini harus menjadi pelajaran, ya. Menjadikan diri kita ini bermuhasabah. Kalau setiap hari kita mendekat dengan kematian kita, terus kita sadar di masa lalu kita mengalami berbagai macam atau melakukan hal-hal yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermuhasabah. Kita menghitung-hitung perbuatan kita. Kalau kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, mengatakan ya bahwa sorry saya lupa ya. Ya ginilah ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi intinya sahabat Ali, sahabat Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya ketika dia akan meninggal dunia. Dan salah satu persiapan kita itu adalah kita mencoba untuk menghisap diri kita. Barang siapa yang menghisap dirinya, hisaplah diri kita di dunia sebelum kelak kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, pertanyaan yang berikutnya, ya, kira-kira menurut teman-teman, apakah sesuatu yang paling besar di dunia ini? Gimana? Nafsu. Yang paling besar di dunia ini, benar banget ya. Yang paling besar di dunia ini adalah nafsu syahwat. Ya. Orang mungkin kalau orang awam jawab gitu ya, apa yang paling besar? Mungkin yang dianggap paling besar itu gunung gitu ya. Terus apalagi paling besar? Ada yang bilang matahari, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling besar itu di dunia ini itu adalah nafsu syahwat kita. Nah, di mana para ulama menjelaskan dalam hal nafsu syahwat ini, manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah manusia yang menjadikan nafsu syahwatnya itu sebagai tujuan dalam hidupnya, sebagai pusat hidupnya. Jadi dia bergerak sehari-hari berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan dia memuja hawa nafsunya. Kemudian ada yang kedua, orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai alat bagi dia untuk, ya, sebagai ujian bagi dirinya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses atau tidak hidupnya adalah ketika dia berhasil mengendalikan syahwatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Ya. Wanita-wanita, ya, anak-anak, ya, pasangan, ya, lawan jenis gitu ya, anak-anak atau buah hati, harta gitu ya. Dari jenis emas, perak, kuda pilihan, atau kalau bahasa sekarang mungkin ini ya, kendaraan gitu. Mobil, motor dan seterusnya gitu ya. Binatang-binatang ternak ya, dan sawah ladang. Ya, sawah ladang ini mungkin ya usaha segala macam, properti dan segala macam. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Kalau seseorang tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, ya, manusia ini kan adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang Allah ciptakan, baik itu jin, ya, iblis, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu ya. Tetapi manusia ini karena diberi anugerah pilihan tadi, luas sekalian, suatu ketika dia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat yang kerjaannya itu taat setiap hari.
Tapi satu ketika manusia ini juga bisa derajatnya lebih rendah daripada hewan. Ya, ketika dia menjadi menuruti hawa nafsunya. Kita saksikan ya berita-berita kriminal itu ya. Masya Allah ya. Kalau kita sudah lihat berita-berita kriminal itu, ada orang yang tega gitu ya, berbuat nista. Ada yang tega membunuh anaknya. Ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ada seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Alasan mereka apa? Alasannya sederhana. Ya, karena diburu nafsu syahwat aja. Nah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, ikhwas sekalian, menjadi pribadi-pribadi yang pandai untuk mengendalikan syahwat kita. Penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang saya tahu. Yang pertama adalah penyakit syahwat. Yang kedua, ini adalah penyakit syubhat. Ya. Penyakit syahwat itu obatnya adalah dengan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita belajar mengendalikan syahwat. Apalagi kalau teman-teman ini di Bastiling, di lembaga dakwah, yang pekerjaannya itu adalah sehari-hari itu adalah mengajak orang untuk kepada kebaikan, maka ada sebuah kaidah di dalam fikih dakwah itu mengatakan gini, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi sederhananya gini, ibadahnya aktivis dakwah itu harus di atas rata-ratanya orang awam. Gitu. Kalau orang awam itu pekerjaannya, ibadahnya itu melakukan yang wajib-wajib saja, maka seorang aktivis dakwah ya secara khusus begitu ya, maka dia harus punya amalan lain yang dia unggulkan. Kalau amalan wajib beres, gitu ya. Entah itu dengan puasa sunnah, entah itu dengan tilawah Al-Quran, entah itu dengan sholat sunnah, ya qiyamul lail, atau sholat duha, dan seterusnya. Nah, itu adalah ibadah-ibadah bukan lagi menjadi sunnah bagi seorang aktivis dakwah, tetapi menjadi wajib. Hal yang sunnah itu jadi wajib. Kalau wajib itu udah standarnya begitu. Nah, jalan menuju Allah bagi seorang muslim, wabil seorang aktivis dakwah, itu adalah mengendalikan nafsu syahwatnya dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Kemudian penyakit syubhat itu apa? Ya, penyakit syubhat ini terjadi karena dia kurang ilmu. Ketika dia ditanyai, dihadapkan pada sebuah perkara yang samar, yang nggak jelas, ya, maka dia gampang terperosok gitu. Ya, harusnya ini haram, tapi kok jadi halal begitu bagi dia. Karena apa? Karena kurang ilmu. Dia terkena syubhat. Nah, ini akan menjadi penghalang seorang menuju Allah. Bagaimana caranya mengendalikan atau menghadapi penyakit yang namanya penyakit syubhat ini? Penyakit syubhat ini caranya adalah dengan kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, wabil khusus ya, menuntut ilmu agama. Ya, mulai ilmu akidah, ibadah, ya, akhlak, muamalah, syariah, segala macam, kita berusaha untuk menuntut ilmu sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, ikhwas sekalian. Menurut teman-teman, apa yang menjadi sesuatu yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat di dunia ini itu apa menurut teman-teman? Pasti ada yang tahu nih ya, insya Allah ya. Enggak. Karena yang tahu jawaban ini pasti sudah membaca kisah. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya sadur, saya cuplik dari diskusi seorang ulama terhadap murid-muridnya.
Ada yang tahu? Apakah sesuatu yang paling berat di dunia ini? Memegang Gimana? Memegang amanah ya? amanah. Ya. Oke. Ya, benar banget ya. Yang paling berat di dunia ini itu adalah memegang amanah. Ya. Kita semuanya ketika kita dilahirkan di dunia ini dan kelak kita akan meninggal dunia, kita sesungguhnya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah sebagai apa? Dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita diciptakan di dunia ini menjadi khalifah ya, menjadi seorang pengelola dunia ini, dan itu adalah amanah. Amanah ini sebenarnya ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain, tetapi nggak ada yang sanggup ya. Tetapi justru manusia ini menyanggupi ya untuk dibebankan amanah. Padahal amanah ini adalah amanah yang sangat berat. Nah, sebaliknya, menurut teman-teman, yang paling ringan di dunia ini itu apa? Meninggalkan sholat. Oke, benar banget ya. Yang paling ringan di dunia ini itu adalah meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai nih ya teman-teman yang hadir di kajian pada sore hari ini menjadi pribadi muslim yang ringan meninggalkan sholat. Nauzubillah, jangan sampai. Karena sholat ini adalah amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah, yang pertama kali dilihat oleh Allah. Ya. Dan sholat ini hanya sholat yang khusyuk, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah meninggalkan sholat, ya, maka sudah pasti hidup kita ini akan celaka di dunia dan di akhirat. Sudahlah kita di dunia ini mendapatkan banyak ya, musibah, kemudian di akhirat kelak kita juga akan menjadi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman bisa membaca bagaimana filosofi sholat itu di dalam kajian atau literatur yang lain. Tetapi di sini saya pribadi mengingatkan diri saya dan juga teman-teman agar jangan sampai kita meninggalkan atau melalaikan sholat. Ya, karena apa? Karena kalau kita melalaikan sholat, ya, kita akan menjadi orang yang celaka. Sholat itu meskipun kita sakit, ya, dalam keadaan sempit itu wajib dikerjakan. Bahkan kita diberikan dispensasi ya, rukhsah, keringanan kalau kita dalam keadaan musafir, kalau dalam keadaan sakit. Qadarullah teman-teman sekalian, kira-kira kurang lebih sebulan, 2 bulan yang lalu saya diberi penyakit oleh Allah ya, COVID ya. Saya kena COVID waktu itu, kira-kira sebulan, 2 bulan yang lalu. Di situ saya betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya bernafas ya. Susah nafas gitu ya. Terus berdiri itu nggak kuat gitu kan. Terus duduk aja itu di awal-awal kena itu nggak bisa. Jadi kerjanya berbaring aja. Sholat itu nggak bisa, ke kamar mandi ngambil air wudhu itu nggak bisa. Akhirnya ya sudah, karena memang kondisinya seperti itu, ya saya mengambil rukhsah. Ya bagaimana tetap mengerjakan sholat itu meskipun dalam keadaan yang demikian. Malah justru harusnya ya ketika dalam kondisi seperti itu, sholat itu jadi lebih khusyuk. Karena apa? Karena disitulah kita betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar 3 minggu ya saya menderita penyakit itu, dan alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya hidup gitu ya. Di saat yang lain mungkin ada yang ya qadarullah hidupnya berakhir dengan cara ya
tertimpa wabah penyakit ini. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita, bahkan guru-guru kita, dosen kita ada yang menjadi korban. Saya dapat kabar Pak Sriono ya. Pak Sriono ini dulu dosen saya di manajemen. Ya, beliau meninggal dunia. Ya, tidak berapa lama kemudian kalau nggak salah Pak istrinya dulu gitu ya, Pak. Beliau dulu saya lupa. Kita doakan mudah-mudahan ya, beliau semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan berikutnya, sesuatu yang paling tajam apa? Lidah. Yes. Ya, jadi kalau ada orang ditanya yang paling tajam di dunia ini apa, dia jawabnya pisau, samurai gitu ya. Atau sesuatu yang sifatnya benda, materi yang sehari-hari kita gunakan. Padahal sebenarnya yang paling tajam di dunia kita ini adalah lidah. Ya. Lidah itu selain tidak bertulang, teman-teman sekalian, lidah itu juga adalah sesuatu yang paling tajam. Orang bisa meninggal dunia karena salah ngomong. Karena tidak bisa menjaga lisannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan ada 2 lubang di mana manusia itu, kurang lebih ya isinya saya lupa teks lengkapnya, 2 lubang yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yang pertama adalah mulut kita, yang kedua adalah kemaluan. Banyak orang yang terperosok jatuh ke neraka karena tidak pandai untuk menjaga lisan. Karena demi Allah, apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, ini akan ada hisabnya. Lisan kita juga. Jangan pernah kita menganggap remeh lisan kita ini, sehingga kita bebas mengatakan apapun. Padahal nanti kelak akan ada hisabnya. Saya ada sebuah kisah, teman-teman sekalian. Ini kisah nyata, based on true story. Bukan film ini ya, bukan filmnya. Meskipun saya suka film, ini kisah nyata ya. Kisah nyata di mana teman saya cerita. Teman saya itu nganterkan teman saya juga, jadi ada 2 teman saya ini. Nah, qadarullah teman saya ini kecelakaan gitu ya, kritis, tabrakan, kecelakaan. Kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Subandi untuk ditangani. Sudah koma waktu itu, sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, teman-teman sekalian. Tetapi yang menarik, teman-teman sekalian, ketika dia tidak sadarkan diri, di ambulans sampai ke rumah sakit sampai ditangani, lisannya ini, ikhwas sekalian, dalam masa-masa kritis seperti itu yang terucapkan dari lisannya ini adalah zikir dan istighfar. Senantiasa mengingat Allah. Saya lupa apakah tahlil, apakah tasbih, ya, apakah tahmid, nggak paham saya ya. Intinya menyebut atau berzikir kepada Allah. Padahal kondisinya nggak sadar. Nah, hal yang kontras terjadi ketika dia tiba di ruang UGD, ya, unit gawat darurat, di mana ada juga nih yang kecelakaan. Kalau teman saya ini yang satunya ini usianya sudah tua, nah yang kecelakaan ini yang di UGD sama-sama di UGD ini, itu usianya masih muda. Tetapi yang masih muda ini, ya, yang di sebelahnya teman saya ini, lisannya itu senantiasa ketika kritis ya, itu kalimat-kalimat kotor yang keluar. Miso lah istilahnya. Bicara kotor gitu ya. Yang keluar itu kata-kata umpatan. Qadarullah teman-teman sekalian. Ketika dia mengumpat begitu, ya, anak muda itu yang kecelakaan itu meninggal dunia. Dan qadarullah teman saya ini yang tua, yang senantiasa berzikir ini, alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Sebuah contoh kontras di mana kalau kata Agim gitu ya, lisan kita ini cerminan hati kita. Kalau hati kita baik, kalau hati kita senantiasa berzikir, mengingat Allah, maka lisan kita juga akan menggambarkan isi hati kita.
menjelaskan isi hati kita. Sebagaimana teko, ya. Kalau isinya itu adalah teh, kalau kita tuang ya isinya air teh. Kalau isinya air putih, yang keluar ya air putih. Kalau isinya kopi, yang keluar kopi gitu. Begitu juga dengan lisan kita. Kalau yang ada dalam hati kita ini baik, maka yang keluar lisannya itu adalah baik. Ya. Itu menggambarkan itu. Kalau yang kita kata-katakan setiap hari ini, celometan gitu ya, umpatan, ya, bicara kotor, ya itu bisa jadi menggambarkan kondisi hati yang bersangkutan. Ini bukan untuk menjudge orang lain ya, bukan. Tapi ini yang terutama adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita menerima nasihat, mendapatkan nasihat, nasihat itu bukan untuk mengukur orang lain terlebih dahulu, tetapi yang pertama adalah kita mengukur diri kita sendiri. Ya. Nah, teman-teman sekalian, 6 pertanyaan sebelumnya yang kita diskusikan ini adalah pertanyaan dari Imam Al-Ghazali, rahimahullah, ya, yang berdiskusi pada murid-muridnya. Yang saya baca dalam sebuah buku atau kitab ya. Seingat saya dulu saya baca kitab Ihya Ulumuddin ya. Satu kitab yang merubah saya secara radikal ya, dalam hidup saya waktu saya baca waktu SMA. Terus terang teman-teman sekalian, didikan saya ini memang bukan didikan pesantren ya. Mungkin seperti teman-teman ada yang memang sejak awal mondok ya harus disyukuri sekali. Saya dulu dari TK sampai SMA itu umum terus, di mana mata pelajaran agama itu sedikit sekali. Waktu itu saya tidak punya banyak uang untuk bisa baca buku atau beli kitab, akhirnya saya pergi ke perpustakaan daerah. Kalau sekarang kan perpustakaan digital enak. Dulu saya pergi ke perpustakaan daerah Jember. Saya daftar, registrasi, kemudian saya cari. Sebenarnya nggak ada niat baca buku agama, tapi ya itulah Allah kasih menggerakkan hati saya untuk buka sebuah kitab ya, Ihya Ulumuddin. Bahkan bukan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu ikhtisarnya, ringkasan. Masya Allah ya, barokah, mudah-mudahan bisa kita contoh bagaimana sikap ya ulama-ulama kita terdahulu, para salafus saleh. Oke, teman-teman sekalian, ya, sebagaimana yang saya singgung tadi, kematian ini ditakutkan, tetapi banyak orang yang jarang merenungkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merenungkannya. Kenapa? Karena jangan-jangan begini. Apakah kita mencinta dunia? Gitu. Suatu ketika dari Sauban ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah mengatakan, bahkan kalian pada saat itu amat banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahn. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahn? Rasulullah kemudian berkata, cinta dunia dan takut mati. Kalau kita takut mati, ya, jangan-jangan ya kita menderita penyakit ini, penyakit hati, ya, cinta dunia dan takut mati. Pertanyaan saya, apakah takut mati itu akan selalu sama dengan cinta dunia? Apakah kita boleh atau apakah kita tidak boleh merasakan takut akan kematian? Ya, terus bagaimana sikap yang benar? Ya, takut mati yang benar gitu ya, itu adalah takut mati karena niatnya, karena merasa bahwa hidup di dunia ini tuh masih belum cukup amal perbuatan, amal kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau takut mati karena cinta dunia, takut meninggalkan dunia ini, nah, itu adalah takut mati yang tercela, gitu ya, kata ulama. Ya, karena dunia ini ya hanyalah sebuah permainan, ya, senda gurau belaka. Tapi ada nih dulu kisah Rasul, ya,
di zaman ketika Rasulullah ketika itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ketika itu terjadi perang ya melawan kaum kafir musyrik, ada nih seorang pasukan yang bagian dari pasukan barisan kaum muslimin yang meninggal, tetapi meninggalnya itu bukan mati syahid. Bahkan kata Rasulullah, orang ini ada di dalam neraka. Padahal para sahabat menyangka orang ini akan termasuk bagian dari ahli surga karena dia berperang, berjihad di jalan Allah, dan dia mati ketika di medan pertempuran. Dan dilihat tuh banyak sekali lukanya. Tapi kata Rasulullah tidak, dia di neraka. Kemudian sahabat bertanya, kok bisa gitu kan? Nah ternyata meninggalnya ini bukan karena meninggal di tebas musuh atau meninggal karena dibunuh oleh musuh, tapi dia meninggal karena tidak tahan menderita sakit terus dia bunuh diri. Ya, nggak boleh ya. Jadi seorang muslim itu tidak takut mati, tetapi juga tidak cari mati. Ya, paham ya maksudnya ya? Tidak takut mati kalau justru merindukan mati, tetapi dia nggak cari mati. Gitu ya. Karena hidup, ya bertahan hidup itu ada sesuatu yang disyariatkan. Nggak boleh orang punya cita-cita ya cepet-cepetan mati gitu ya. Meskipun syarat untuk masuk surga itu ya yang pertama ya harus mati dulu kan gitu. Tapi seorang muslim itu nggak semata-mata mencari mati, tetapi ya betul-betul meninggalnya ini, matinya ini karena ya sesuatu yang dibenarkan. Ya, kisah ini adalah kisah dari Coachman. Ya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Saya percepat ya karena waktu juga sisa sedikit ya. Paling tidak ingat mati itu adalah obat. Yang pertama, dengan mengingat kematian itu kita membuat kita ini, hati kita ini agar senantiasa bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Allah masih memberikan waktu untuk kita memperbanyak amal soleh. Kemudian ingat mati ini juga adalah obat. Jadi orang yang banyak mengingat kematian tentu akan selalu berusaha untuk mempersiapkan dan memantaskan diri agar mendapatkan husnul khotimah. Ya. Dan ingat mati ini adalah obat agar apa? Agar sholat kita semakin khusyuk. Karena hanya sholat yang khusyuk yang diterima oleh Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah, ya sholatnya harus khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat, ya. Dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu bagaimana? Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu ya ketika kita betul-betul menyadari, teman sekalian, bahwa kelak kita itu akan menghadap, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, mengingat kematian itu adalah taubat. Karena apa? Karena dengan mengingat kematian, hati kita akan tergerak untuk bersegera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Saja teman-teman sekalian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairah. Monggo saya kembalikan kepada moderator atau MC. Silakan Ukti Yunita. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab, silakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melalui on mic atau juga bisa diketik di kolom chat ya. Oh, ini ada dari Arin Janda. Monggo Ya. Mbak Arin.
Langsung bisa on mic. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tadi yaitu hal yang terbesar di dunia ini kan adalah hawa nafsu. Nah, salah satu hawa nafsu itu adalah pemikiran kita sendiri Ustadz. Nah, bagaimana tuh Ustadz? Sedangkan pemikiran itu kan tidak bisa kita kendalikan. Hanya bisa muncul dengan sendirinya. Nah, bagaimana tuh Ustadz agar bisa mengalihkan pemikiran yang buruk ke pemikiran yang baik gitu Ustadz. Ya. Oke. Langsung saya jawab boleh ya? Oke, baik. Oke, jadi mekanisme kerja pikiran kita itu, kita akan bereaksi ketika ada yang menjadi pemicunya atau triggernya. Nah, ada sebab, ada akibat. Jadi perilaku kita ini terjadi pasti ada sebabnya. Dan sebab itu salah satunya adalah pikiran kita. Pertanyaannya, pikiran kita ini kan nggak bisa dikendalikan. Benar banget teman-teman sekalian. Penelitian mengatakan lintasan pikiran kita itu setiap hari itu ada lebih dari 60.000 lintasan pikiran. Kabar buruknya, 48.000 lintasan pikiran itu semuanya negatif. Semuanya negatif. 48.000 dari 60.000. Jadi pikiran positifnya yang baik-baik itu cuma selisihnya 48 kurang 60 berapa kira-kira? 12 ya. 12 ribunya doang dibandingkan 48.000. Nah, itu kan sudah 3 banding 1 ya, 4 banding 1. Gimana nih mengendalikan pikiran kita? Nah, pikiran kita itu ketika kita berada dalam kandungan atau ketika kita masih kecil, kita ini kan dilahirkan dalam kondisi fitrah, betul ya. Jadi ketika kita lahir itu, setiap bayi yang lahir kata Rasulullah itu dalam kondisi fitrah. Yang memajusikannya, menasranikannya, atau yang membentuknya itu adalah ya, keluarga. Bisa bapak ibunya, bisa lingkungannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, peran besar keluarga, kemudian peran besar lingkungan, itu ketika ada informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi gini, bagaimana cara mengendalikan pikiran kita yang banyak negatif atau cenderung membuat kita itu berbuat dosa? Ya, salah satunya adalah kita coba untuk memfilter informasi yang masuk ke dalam otak kita. Selama ini kan kita membiarkan saja. Kita mengkonsumsi ya sebagaimana tubuh kita, jasad kita. Bagaimana kalau misalnya tubuh kita ini kita biarkan mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak sehat? Kira-kira apa yang terjadi? Kita jadi mudah sakit, gampang lelah, ada darah tinggi karena kebanyakan makan asin, ada yang kolesterol tinggi karena banyak makan lemak, ya, dan ada yang asam uratnya tinggi gara-gara kebanyakan makan melinjo misalnya gitu. Karena nggak bisa ngontrol, nggak bisa memfilter makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. Sama juga dengan pikiran kita, Mas. Ya. Gimana cara mengendalikan perilaku kita? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama kita filter informasi apa yang masuk ke dalam otak kita. Karena informasi apapun yang masuk itu akan memicu perilaku kita berikutnya. Sebelum mewujud di dalam tindakan, semuanya kan ada di pikiran kita. Bagaimana mengendalikan pikiran kita adalah memfilter informasi yang masuk ke dalam otak kita. Ya. Lagu-lagu yang kita dengarkan, ya. Kemudian tontonan yang kita lihat, buku yang kita baca, teman-teman, pergaulan yang kita pilih, itu semuanya akan berpengaruh di dalam perilaku keseharian kita. Bagaimana cara mengendalikannya? Adalah kita mulai filter bacaan kita, filter lagu-lagu yang kita dengarkan, filter teman-teman yang mungkin kira-kira membawa dampak buruk kepada kita. Sampai Rasulullah mengatakan agama seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Ini jangan-jangan
kita selama ini membiarkan diri kita ini jadi korban. Korban dari lingkungan, korban dari teman gitu ya. Sekarang kita harus punya mentalitas, kita punya hak untuk menentukan jalan pikiran kita punya hak untuk menentukan tindakan kita dengan cara kita memilih informasi yang baik-baik saja yang mampir ke otak kita. Sama seperti teman saya tadi yang saya ceritakan, lisannya itu selalu mengucapkan zikir ketika dia koma. Ya mungkin karena konsumsi pikirannya itu tidak jauh dari apa yang dia ucapkan tadi. Tiap hari dia mungkin berzikir, tiap hari dia bertobat, tiap hari dia istighfar, mungkin tiap hari dia ya beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan ikhtiar itu kita mohon kepada Allah, ya berdoa pada Allah agar kita tetap istiqomah. Jadi doa ini juga penting. Bahkan di dalam Al-Quran ya ada doa yang diajarkan gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon pada Allah agar jangan sampai Allah memalingkan hati kita setelah Allah beri petunjuk. Jadi selain kita berikhtiar memfilter informasi yang masuk otak kita yang kemungkinan memicu perilaku kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa pada Allah. Karena Allah yang membolak-balik hati kita. Ya. Allah yang bisa mengubah hati kita. Nah, kita minta pada Allah agar ditetapkan hati kita dalam ketaatan. Ikhtiar kita sebagai manusia itu tadi, kita filter informasi yang masuk. Orang yang melakukan tindakan pemerkosaan hampir selalu coba lihat di user kayak di bintang kriminal. Pemicunya apa? Karena dia lihat film-film porno. Bener nggak? Iya kan? Jadi kayak gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa membantu jawab. Monggo MC atau moderator, mungkin ada feedback lain, silakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini dari Samsul Hadi, bisa langsung on mic-nya. Baik, terima kasih waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya terkait dengan materi tadi. Nah, itu mengapa ya Ustaz, terkait rasa takut mati itu oleh sebagian orang itu masih dianggap wajar. Nah, dan yang kedua itu kebanyakan orang itu lebih takut kehilangan sesuatu yang dia sayang daripada takut akan kematian. Nah, itu mungkin menjadi problem tersendiri ya. Nah, dan dari permasalahan tersebut itu apa sih yang perlu kita ubah terkait pemahaman kita soal kematian itu, Ustaz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya. Yang menjadi pembeda kenapa kok ada orang yang sikapnya seperti itu. Yang pertama adalah karena faktor keimanan. Kalau orang sudah tidak iman, tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, atau bukan tidak beriman deh, lemah imannya. Dia beriman sebenarnya, cuma lemah. Keimanan itu kan naik dan turun gitu ya katanya. Yazid wa yanqus. Naik ketika kita berbuat ketaatan dan terus menurun ketika kita berbuat dosa dan maksiat. Mungkin ada orang yang lemah iman. Bahkan ada orang yang tidak beriman. Ketika dia tidak beriman, dia tidak yakin pada Allah, tidak yakin akan hari akhir, tidak yakin akan hari pembalasan. Ya, maka itu akan tercermin dari sikapnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi ini berlaku untuk semuanya. Jadi kita itu jangan menunggu hidayah datang. Jangan pasif.
Sebab kadang-kadang ada orang yang apa istilahnya ya, pasif, harus aktif. Kalau teman-teman masih ingat yang saya jelaskan tadi, dua penyakit ya, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Selain karena penyakit syahwat yang kecenderungan terhadap dunia itu sangat luar biasa, juga penyakit syubhat bisa jadi karena orang itu tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu ilmu. Ya, maka disinilah tugas dari teman-teman ya melakukan yang namanya dakwah, mengajak orang untuk ya kembali ke jalan Allah. Jangan biarkan orang itu sesuka hati berbuat maksiat. Jangan biarkan orang itu sesuka hati berbuat dosa, bahkan berbuat sesuatu yang mengancam tidak hanya dirinya tetapi orang lain. Saya dulu pernah cerita di forum yang lain gitu ya, di Basturi. Dakwah itu kan ibarat gini. Kita naik sebuah perahu, kemudian di perahu itu ada banyak orang. Ada satu orang yang tiba-tiba ngambil linggis gitu ya. Terus berusaha untuk melubangi kapal. Dia mengira perbuatan itu tanda kutip, perbuatan baik dari dia. Padahal kalau perbuatan itu diteruskan, tidak hanya dia yang tenggelam, tetapi semua orang yang ada di kapal itu ikut tenggelam. Kalau kita lihat orang berbuat dosa, bermaksiat, takut mati karena cinta dunia segala macam. Ya, yang kita lakukan adalah kita harus dakwah. Dakwahnya gimana? Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah ya dan dengan teladan yang baik. Jadi sebelum kita dakwah, sebelum kita ajak orang kebaikan, kita mencontohkan kebaikan. Itu kurang lebih jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo silakan kalau ada feedback lain. Monggo teman-teman, jika masih ada pertanyaan. Ya, boleh. Mbak Hanifah langsung on mic ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Izin bertanya, Ustadz. Ada itu di sebuah hadis bahwa kalau seseorang mengingat mati dalam sholat, maka orang tersebut akan memperbagus sholatnya. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Apakah apakah seseorang sholat cuman karena takut mati, seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Iya, ibadah kepada Allah itu sepemahaman saya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya, bagus banget menurut saya. Karena gini, kita ibadah itu ada orang ibadahnya karena takut masuk neraka, ya kan? Takut mati, benar kan? Takut mendapatkan azab, gitu. Jadi ibadahnya tuh kayak ibadahnya anak-anak gitu misalnya ya. Jadi termotivasi karena ada rasa takut ya. Dan sebagian besar memang orang itu bergerak karena rasa takut. Coba kalau teman-teman belajar manajemen ya, yang belajar manajemen di pengantar manajemen tuh saya masih ingat tuh ada teori X dan Y McGregor. Jadi manusia itu dimotivasi karena rasa takut dan rasa senang gitu untuk mendapatkan sesuatu. Sebagian besar orang bahkan sangat bisa tergerak karena dimotivasi rasa takut. Coba bayangin aja kalau surga dan neraka itu gak ada, gitu kan? Sampai ada nyanyiannya tuh ya, jika surga dan neraka gak pernah ada. Nah, sebagian orang beribadah dengan rasa takut. Sebagian orang ada yang beribadah karena berharap, iya kan? Karena ada sesuatu yang diinginkan. Ada yang menginginkan surga, ada yang ingin beribadah itu karena ingin sesuatu gitu di dunia ada. Gitu. Contohnya misalnya sedekah, karena ada tuh tren dulu sedekah.
Orang sedekah diajak sedekah agar apa? Agar nanti kembalinya banyak gitu. Nah, pertanyaannya apakah motivasi ini bisa diterima? Jawaban saya, wallahu a'lam. Ya, saya nggak bisa menjudge niat seseorang dan tidak bisa menentukan ini diterima atau tidak. Yang jelas bahwa ketika beribadah itu ya harus ikhlas, karena yang betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharapkan keridhaan Allah itu dalam konteks pertama kita takut gitu ya, kemudian kita berharap, dan yang paling penting lagi ini beribadahnya itu karena kita cinta. Cinta pada siapa? Karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi ibadahnya itu bukan lagi mengharapkan sesuatu, bukan lagi takut karena sesuatu, tapi karena timbul rasa cinta. Coba bayangin, ketika sejarahnya Rasul kan, teman-teman pasti tahu nih kisah ini. Ketika Rasulullah malam-malam gitu ya, lebih memilih berdiri sholat sampai kakinya bengkak-bengkak gitu kan. Itu ngapain gitu loh sampai kayak gitu. Padahal Rasulullah mah orangnya udah pasti gitu kan, pasti masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah masih berdiri sampai rela untuk beribadah kepada Allah semalam suntuk, bahkan meninggalkan istrinya. Lebih memilih berhalwat bersama Allah Azza wa Jalla di Qiyamul Lail. Itu ya yang bisa menjelaskan itu satu kata. Apa itu? Ya cinta. Cinta ini bukan hanya cinta kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada materi, tapi cinta yang paling tinggi itu adalah mahabbatullah. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jalan menuju cinta itu adalah dengan jalan mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ada yang kebalik, ada yang kita kenal dulu baru cinta, atau cinta dulu baru kenal. Itulah perdebatan yang gak usah ditanyakan lah. Tapi intinya caranya ya, kalau kita ingin kita beribadah karena cinta, ikhtiar kita adalah kita beribadah dengan cara sebanyak mungkin kita berikhtiar mengenal Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Tapi sekali lagi kita nggak berhak menjudge niat orang, kita nggak tahu. Karena ikhlas itu adalah rahasia antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Mungkin ada feedback atau ada yang mau nambahin, gak apa-apa, silakan. Terima kasih, Ustadz. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dari teman-teman, apakah... Oh, Gilang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebenarnya biasanya saya banyak menemukan fenomena-fenomena gitu ya di masyarakat gitu kan. Kadangkala memang sih dalam sisi itu seseorang itu rajin sholat, ya mereka kan memang sih ingat pastilah ingat mati. Namun di lain itu mohon maaf Ustaz, itu kegiatan negatifnya itu pas tetap berjalan, tapi tetap gimana? Rajin sholat, Iya. terus itu Tapi maksiatnya jalan terus gitu ya. itu saya. Nah itu kalau dari pandangan ini bagaimana ya? Terima kasih. Oke, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan bisa jawab. Ini pertanyaan juga baik sekali. Pertanyaan yang sebagian besar kita itu bertanya-tanya tentang ini. Kenapa ya orang itu sholat, tapi kok nggak membekas gitu sholatnya? Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, kan gitu. Nah, kenapa kok ada orang yang dia sholat gitu, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan gitu ibadahnya. Nah, ibadah itu kalau Dr. Yusuf Qaradawi ya, dalam fikih prioritasnya mengatakan bahwa di dalam prioritas amal
yang lebih prioritas itu salah satunya adalah mendahulukan amal hati gitu ya sebelum secara fisik gitu kalau nggak salah. Jadi orang itu kelihatannya sholat gitu ya, Allahu Akbar. Tapi bisa jadi ketika sholat itu yang sholat itu hanya jasad dianya saja, jasad fisiknya aja. Tapi hatinya nggak sholat, gitu. Hatinya itu nggak tunduk. Jadi dia sholat itu pikirannya kemana-mana, kan gitu ya. Jadi pikiran kita ini kan bisa menembus batas ruang dan waktu. Tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita bisa di tempat yang lain. Tubuh kita ada di masa kini, tapi pikiran kita bisa ada di masa yang lalu, masa sekarang, atau masa depan. Kan gitu. Nah, kita diminta sholat itu betul-betul khusyuk, itu maknanya adalah kita betul-betul menghadirkan segenap hati, jiwa, dan raga pikiran kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi ya. Orang itu nggak membekas sholat. Karena apa? Karena hatinya nggak ibadah juga. Kelihatannya aja. Jadi amalan zohirnya aja kita lihat seolah-olah dia melakukan perbuatan ketaatan. Tetapi hatinya tidak tunduk, tidak ikut beribadah. Jadi kalau kita mau ibadah kita itu membekas, ya kita harus mengerjakan ibadah itu sepenuh hati. Tapi sekali lagi, jangan jadikan ilmu ini sebagai alat kita untuk menjudge orang, jangan. Ya. Ilmu ini pertama dan utama adalah untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, karena waktunya sudah mulai menjelang malam, jadi pertanyaan dari Gilang, pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Ustadz Novan Yudhistira yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.